Di awal film, kita akan diperlihatkan ada dua orang anak kecil yang sedang bermain di sebuah padang rumput, di mana di saat itu salah satu anak tersebut tidak sengaja melihat ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak berada di tempat itu. Tapi bukan menghindar, malah anak kecil itu dengan santai berdiri tepat di depan si pria tersebut, yang diketahui bernama Kaede Fuyumura. Melihat Fuyumura wajahnya belepotan darah, gak disangka-sangka, anak kecil tersebut malah ngasih kain kecil untuk Fuyumura. Hal itu sempat membuat Fuyumura terkejut. Ternyata Fuyumura adalah seorang pembunuh bayaran yang dikenal kejam, sadis, dan lihai dalam menggunakan senjata maupun dengan tangan kosong. Dan dia selalu menyelesaikan setiap misi yang diberikan oleh agennya yang bernama Sutomo. Setelah menyelesaikan misi hari ini, kembali Sutomo memberikan file yang berisi data seseorang yang akan menjadi misi selanjutnya, di mana itu adalah target terakhirnya, dan akan menjadi orang yang ke-150 yang masuk ke dalam historinya selama dia menjadi pembunuh bayaran. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan ada dua orang wanita muda yang saat ini sedang bersenang-senang melakukan liburan di sebuah pantai di kota Miyazaki, di mana mereka adalah Chisato dan Mahiro. Seperti pada umumnya anak muda yang lain, mereka terlihat biasa-biasa aja. Padahal mereka adalah dua anak muda yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Walaupun usia mereka sangat masih muda, tapi keahlian mereka berdua sudah tidak bisa disangka lagi dalam melakukan setiap misi yang diberikan oleh kliennya. Di mana kita akan diperlihatkan aksi mereka 18 jam yang lalu ketika mereka sedang melakukan misinya, yang akan membuat kita semua terpana dan gak menyangka di balik wajah cantik dan keceriaan mereka, ternyata mereka berdua cukup kejam. Lalu kembali ke mereka berdua, di mana saat ini mereka kembali menikmati waktu luangnya. Selain sebagai seorang partner kerja, mereka berdua sangat dekat dan menjalin hubungan persahabatan sejak lama. Dan mereka pun kembali nongkrong di sebuah tempat, di mana saat ini Chisato dibuat panik, karena dia lupa kalau saat ini adalah hari ulang tahunnya Mahiro, dan dia belum menyiapkan apa-apa. Padahal waktu Chisato ulang tahun, Mahiro udah habis-habisan merayakan ulang tahunnya. Tapi dia pun kepikiran kalau nanti malam ini dia akan merayakan ulang tahun Mahiro di sebuah restoran tanpa diketahui oleh Mahiro. Dan sebelum waktu itu datang, tiba-tiba aja mereka kembali mendapatkan misi yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak dari liburannya saat ini. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk melakukan misi yang diberikan oleh suatu agen yang bernama Guild. Di mana misi kali ini sebenarnya adalah tugas untuk seseorang yang bernama Hanazome, pembunuh bayaran nomor 1. Tapi karena orang tersebut sakit dan tidak bisa menerima tugas, akhirnya nama Chisato dan Mahiro terpilih untuk menyelesaikan tugas dari klien tersebut, yang dimana targetnya adalah bernama Matsura. Melalui agen mereka, kliennya meminta mereka untuk melenyapkan Matsura dengan alasan penggelapan. Matsura お得意様の金を横領して、売人から偽造パスポートを受け取れると信じて。Dan saat ini, target mereka berada di kantor prefektur Miyazaki, di mana targetnya ini sedang membuat paspor palsu di tempat tersebut. Setelah tiba di lokasi tempat target mereka berada, mereka pun mulai melakukan misinya dengan memasuki sebuah ruangan. Dan seperti biasanya, ketika mereka melakukan sebuah misi, mereka selalu saling kerjasama. Tapi apa yang mereka dapat adalah ya, ternyata sudah ada orang yang lebih dulu datang. Target mereka sedang terancam dengan senjata oleh seseorang, di mana orang tersebut tidak lain adalah Fuyumura. Hal itu membuat Chisato dan Mahiro agak bingung, kenapa ada orang lain dengan misi yang sama. Dengan kedatangan Chisato dan Mahiro, Fuyumura meminta mereka untuk tidak mengganggunya, karena orang yang ada bersamanya adalah pekerjaan terakhirnya, di mana Matsura adalah target yang ke-150. Hal itu membuat Chisato bersikap konyol dengan meminta maaf dan akan pergi meninggalkannya. Tapi Mahiro berpendapat kalau nanti mereka melepaskan target mereka, maka reputasi agen Guild menjadi turun. Dan ketika mereka sedang berdebat, hal itu membuat Fuyumura marah dan perseteruan pun terjadi.
Dan pada akhirnya mereka pun saling memperebutkan sang target, di mana mereka bersaing untuk berusaha siapa yang lebih dulu melenyapkan si Matsura. Karena Chisato dan Mahiro bekerja secara tim, mereka pun diuntungkan karena selagi Mahiro menghadapi Fuyumura, Chisato pun berlari mengejar targetnya, yaitu si Matsura. Dan sepanjang Mahiro melawan Fuyumura, ternyata Mahiro dibuat kewalahan karena Fuyumura mampu menghindar setiap teknik jurus yang diberikan oleh Mahiro. Dan pada akhirnya setelah beberapa lama mereka bertarung, Mahiro pun dibuat tumbang oleh Fuyumura. Di sisi lain, ketika Chisato sudah mendapatkan sang target dan ingin mengeksekusinya, tiba-tiba aja Fuyumura datang untuk menggagalkannya, dan perseteruan pun terjadi. Dan lagi-lagi, dengan keahlian bela diri yang dimiliki oleh Fuyumura, dengan mudahnya Chisato pun dibuat tidak berkutik. Fuyumura yang tahu targetnya telah kabur, dia pun mengejarnya, meninggalkan Chisato begitu saja. Sehingga hal itu membuat Chisato kesal. Dan ketika Chisato ingin mengejarnya, sosok Fuyumura malah mengingatkan dia ke Mahiro, yang tadi Chisato tinggalkan ketika bertarung dengan Fuyumura. Dan ketika sudah menemukan Mahiro, Chisato nggak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Mahiro sudah babak belur. Hal itu membuat Chisato khawatir akan keadaannya, merasa bersalah karena dia sudah meninggalkannya. Dengan kegagalan misi kali ini, membuat Mahiro sangat kecewa, karena sebagai seorang pembunuh bayaran, seharusnya dia tidak boleh gagal. Mahiro pun merasa kalau dia tidak pantas menjadi seorang pembunuh bayaran. Tapi hal tersebut bukan apa-apa bagi Chisato, karena yang terpenting sekarang adalah Mahiro dalam keadaan hidup, walaupun mereka tidak berhasil melakukan misi kali ini. Lalu, nggak berapa lama kemudian, ketika mereka beranjak dari tempat ini, tiba-tiba aja mereka dikejutkan oleh orang yang akan datang, di mana mereka menyangka kalau orang yang sudah membuat Mahiro babak belur akan kembali. Di saat itulah mereka pun bersiap-siap menghadapinya kembali. Mereka adalah Iruka Minami dan Riku Nanase. Mereka adalah salah satu anggota dari organisasi yang bernama Guild, di mana kehadiran mereka untuk membunuh Kaede Fuyumura, seorang freelancer yang sudah merusak reputasi nama organisasi Guild di mata klien mereka, karena Fuyumura telah mencuri target mereka. Di sini Iruka menyuruh Chisato dan Mahiro untuk melaksanakan tugas dari organisasi tersebut dengan alasan mereka telah mengacaukan semuanya. Walaupun Chisato sempat menolak karena dengan alasan mereka saat ini pengen liburan, tapi hal itu membuat Iruka tidak mempercayai setiap omongannya Chisato yang sudah seenaknya melakukan apa saja. Padahal mereka berdua adalah pembunuh bayaran. Dan atas ulah mereka, dengan kesal Iruka pun memaksa mereka menerima tugas yang diberikan, yaitu membinasakan Kaede Fuyumura, dan setelah itu baru lanjut ke Matsura. Mahiro yang tidak mau ambil pusing, dia pun menyetujuinya. Tapi kali ini mereka terkecoh, karena Chisato dan Mahiro harus menjadi bagian dari tim Iruka dan Riku. Hal itu membuat Mahiro menyesal telah menerima tugas ini. Singkat cerita, mereka sudah tiba di kediaman Fuyumura, di mana sebagai senior dan seorang profesional di bidangnya, Iruka pun menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan saat ini. Tapi lagi-lagi Iruka dibuat kesal oleh kelakuan Chisato dan Mahiro yang sangat tidak profesional di matanya. Hal itu membuat Chisato merasa kesal dengan sikap Iruka. Kemudian mereka mulai menyisir tempat ini dengan berhati-hati, di mana mereka terbagi menjadi dua tim. Dan seperti biasa, sebagai tim yang solid, Mahiro dan Chisato bekerja dengan kompak seperti biasanya. Tapi setelah mereka memasuki kediaman Fuyumura, mereka tidak mendapatkan target mereka. Sepertinya Fuyumura sedang tidak berada di tempat.
Tapi di saat mereka menggeledah tempat ini, mereka menemukan sebuah buku harian Fuyumura, di mana isinya adalah semua aksi yang telah dilakukan oleh Fuyumura. Dari awal Fuyumura masih menjadi amatiran sampai menjadi profesional. 冬村はあれから一度もここに帰ってきてない。おそらく奴はこの大事な日記を回収しに来る。 Dan karena Fuyumura belum kembali ke rumah ini, jadi mau nggak mau mereka semua harus menunggunya. Hal itu membuat Chisato resah, karena seharusnya hari ini dia akan merayakan ulang tahunnya si Mahiro. Tapi di saat itu juga, Iruka langsung mengintimidasi Chisato. Tapi Chisato malah bersikap konyol terhadap Iruka. あれちょっと待ってください。髪の毛めっちゃ強い。もしかして今日美容院？美容院行った髪の毛して。そんなんでごまかせないからね。何？ Sementara itu di sisi lain, terdengar suara gaduh, di mana Mahiro telah menemukan seseorang yang sedang bersembunyi, yaitu si agen Fuyumura yang bernama Sutomu. Tanpa menyanyiakan waktu, mereka pun langsung menahannya, dan dengan semangat Chisato dan Mahiro akan bersenang-senang dengan menyiksanya. Tapi hal itu membuat Sutomu protes, karena biasanya dengan keadaan seperti ini seharusnya diintegrasi dulu. Padahal apa yang dilakukan Chisato dan Mahiro cuma main-main aja. Sehingga tanpa membuang tenaga, Sutomu dengan sendirinya mulai memberikan informasi terkait Fuyumura. Dan karena informasi yang dibutuhkan sudah cukup, pada akhirnya Iruka memutuskan untuk menginap di rumah Fuyumura sambil menunggu kedatangannya. Hal itu membuat Chisato dan Mahiro terkejut, karena sudah rencana mereka untuk berpesta merayakan ulang tahunnya Mahiro. Kemudian sambil menunggu kedatangan Fuyumura, Mahiro mulai membaca buku catatan harian Fuyumura, di mana dari buku harian itu, Mahiro jadi tahu siapa dan bagaimana sepak terjang Fuyumura. Karena saat ini Mahiro menaruh dendam kepadanya, karena telah berhasil mengalahkannya. Berharap Mahiro bisa bertemu kembali dengan Fuyumura. Lalu singkat cerita di esok harinya, keberadaan Matsura telah diketahui, di mana mereka langsung menuju hotel tempat Matsura berada. Mereka punya rencana, yaitu memancing keluar Fuyumura dengan menangkap Matsura, dan mereka pun langsung gerak cepat. Tapi karena tempat ini adalah hotel, jadi Iruka memerintahkan Chisato dan Mahiro untuk berpakaian formal, di mana mereka semua akan menyamar agar identitas mereka tidak diketahui. Lalu setelah mereka saling koordinasi, mereka semua langsung bergerak, di mana dengan pengalamannya, Chisato dan Mahiro telah berhasil melumpuhkan seorang pembunuh bayaran yang telah menuju ke lantai Matsura berada. Pria itu bernama Kasamatsu. Menurut informasi dari Sutomu, Kasamatsu tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama The Farm, di mana organisasi tersebut terselubung, menjadikan pertanian untuk menutupi identitas organisasinya. Hal itu membuat mereka penasaran dengan sosok Kasamatsu, di mana ternyata Matsura telah menggunakan jasa Kasamatsu untuk menjadi pengawalnya, melindunginya dari orang-orang yang ingin membinasakannya. Tapi hal ini malah membuat pekerjaan mereka menjadi mudah, karena Riku akan menyamar menjadi Kasamatsu, sehingga Matsura tidak akan curiga. Lalu di sisi lain, Chisato dan Mahiro sedang menahan Kasamatsu. Mereka tidak menyadari bahwa menurut informasi dari Sutomu, mereka tengah bertemu dengan salah satu orang terkuat di organisasi The Farm. Sehingga apa yang terjadi adalah mereka sempat dibuat kewalahan karena Kasamatsu pandai dalam bertarung. Dan Kasamatsu wa farm de number 1の殺し屋っす。マジか。Dan tidak sampai di situ, Iruka dan Riku yang sedang membawa Matsura, mereka berdua juga sempat dibuat tidak berdaya, di mana Kasamatsu bisa melawan Riku yang berbadan besar itu. Padahal Riku sudah menggunakan tenaganya untuk bisa mengalahkan Kasamatsu. Tapi kalian Kasamatsu memang di atas rata-rata. Tapi atas kerjasama mereka sebagai tim, akhirnya Kasamatsu bisa dilumpuhkan.
Tapi tidak disangka-sangka, tiba-tiba aja dari kejauhan, ada seseorang yang mengincar mereka dengan senjata, di mana orang tersebut adalah Fuyumura, di mana saat itu juga mereka pun kembali kerjasama untuk mengalahkan Fuyumura. Walaupun tembakan Fuyumura sempat melukai Iruka, kedatangan Fuyumura yang ingin membinasakan Matsura, dia sempat kesal karena ada keberadaan tim Iruka yang menghalanginya. Dengan cepat Mahiro mulai mendekati Fuyumura, tapi aksinya malah nyaris membuatnya terbunuh. Tapi beruntungnya ada tim pembersih yang mencoba untuk menolongnya, dan mereka semua pun memanfaatkan momen ini untuk kabur menyelamatkan diri. Kemudian, karena gagal membinasakan Matsura, Fuyumura mulai mendatangi organisasi The Farm, di mana Fuyumura menceritakan perihal kejadian yang lalu kepada si bapak ketua, bahwa Kasamatsu telah binasa dan keberadaannya malah mengganggu aksinya. Mendengar hal itu, si bapak ketua dibuat terkejut dan tidak menyangka, karena Kasamatsu adalah orang terbaik di organisasi ini. Dan Fuyumura pun habis diomelin oleh si bapak ketua. Dengan kegagalan misi ini, Fuyumura meminta kepada si bapak ketua untuk memberikan bantuan kepadanya untuk membantunya lagi dalam melaksanakan misinya. Tapi si bapak ketua menolaknya. Bahkan di sini nyawa Fuyumura sempat terancam. Tapi apa yang terjadi adalah sungguh di luar perkiraan, di mana semua anggota The Farm berikut dengan si bapak ketua malah binasa di tangan Fuyumura. Karena Fuyumura sudah sangat marah dan tidak ingin gagal lagi dalam melaksanakan misinya, akhirnya Fuyumura mengajak anggota The Farm yang masih tersisa untuk mulai ikut bergabung dengan dirinya. Sehingga saat ini Fuyumura punya sedikit kekuatan menghadapi tim dari organisasi The Guild. Lalu di tempat lain, selagi Iruka dan tim memikirkan rencana selanjutnya, di sini Iruka sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Chisato dan Mahiro, karena mereka telah menyelamatkannya. Walaupun Iruka yang orangnya keras kepala, tapi mau nggak mau dia akhirnya melakukan itu. Dan tidak hanya itu, Iruka memohon kepada Chisato dan Mahiro untuk membantunya dalam mengatasi Fuyumura, sehingga hal itu meruntuhkan status seniornya yang telah disandangnya, yang selama ini dia jaga di hadapan mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka pun tampak lebih santai satu sama lain. Kemudian tampak Fuyumura dan pasukan sedang menuju ke arah mereka, di mana mereka semua langsung bersiap menghadapinya dengan persenjataan yang lengkap. Di mana kali ini mereka benar-benar harus melakukannya dengan serius, karena lawan mereka sangat banyak, dan pertempuran pun dimulai. Dengan kekompakan dan kerjasama yang baik, Chisato dan Mahiro mulai membinasakan musuh-musuh mereka satu persatu, di mana hal itu bukanlah suatu yang sulit bagi mereka yang sudah berpengalaman. Begitu juga dengan Iruka dan Riku. Mereka juga saling melindungi satu sama lain. Hal ini memudahkan mereka untuk melawan musuh yang sangat banyak, dan aksi epik pun mereka tunjukkan. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyingkirkan anak buahnya Fuyumura. Lalu singkat cerita, tibalah Chisato dan Mahiro bertemu dengan Fuyumura, di mana tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja beraksi, saling menyerang dan mengeluarkan keahlian mereka. Dengan pertarungan ini, tampaknya Fuyumura tidak ingin gegabah, karena lawannya kali ini adalah dua orang wanita yang sudah berpengalaman. Walaupun pengalaman Fuyumura lebih jauh dari mereka, tapi melawan dua orang cukup sulit bagi Fuyumura, apalagi mereka sangat kompak. Menghadapi Chisato dan Mahiro, tampaknya bukanlah suatu hal yang susah bagi Fuyumura, apalagi sebelumnya dia sudah bertemu dengan mereka. Justru pertarungan ini membuatnya menarik baginya.
Kemudian, pada akhirnya Chisato dapat menumbangkan Fuyumura, di mana saat itu dia sempat merelakan tangannya yang terluka, sehingga hal itu membuat Mahiro mendapatkan energi tambahan, seakan dia tidak rela Chisato terluka. Sehingga pertarungan itu pun kembali terjadi antara Mahiro dan Fuyumura, di mana Mahiro akan membalaskan dendamnya ketika pernah dikalahkan oleh Fuyumura di saat yang lalu. 1位だよ1位 Dan di tengah pertarungan, Mahiro sempat melakukan aksi, di mana aksi tersebut pernah dilakukannya saat pertarungan sebelumnya. Tapi Fuyumura tidak menyangka bahwa Mahiro telah belajar dari kesalahannya dan... Pada akhirnya Mahiro berhasil mengalahkan Fuyumura. Sehingga kali ini Fuyumura benar-benar tumbang oleh Mahiro. Fuyumura mengakui bahwa Mahiro adalah lawan yang tangguh dan paling sulit yang pernah ia temui. Bahkan Fuyumura sempat iri terhadapnya, karena memiliki rekan kerja yang sangat kompak dan solid. Dan sebelum mengakhiri hidupnya Fuyumura, Mahiro sempat melakukan hal yang sama ketika dia pernah dikalahkan oleh Fuyumura, yaitu memberikan sehelai kain, dan misi pun selesai. Dan pada akhirnya mereka semua merayakan keberhasilan misi kali ini, di mana Chisato akhirnya bisa merayakan ulang tahunnya Mahiro, sekaligus menyantap makanan yang telah lalu sangat ia inginkan bersama Mahiro. Dan bersyukur mereka masih hidup bersama. Bertiga aja duduk tenang, siapkan hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Setiap adegan penuh makna.